Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan melakukan DOPS antropometri ilmu kesehatan anak. Selamat pagi Bu, sebelumnya perkenalkan saya Zidan, dokter muda yang ikut menangani penyakit pada DFDN ini. Kami berada di bawah bimbingan dokter Laili. Ini kan sebelumnya ada didiagnosis penyakit tertentu ya Bu ya. Nah ini saya ingin mau nanya-nanya dulu untuk riwayat tentang penyakit sebelumnya. Kira-kira apakah Ibu bersedia? Ya. Ini sebelum dirujuk ke sini, kan ini sudah menjalani pengobatan sekitar 3 tahun ya Bu ya? Udah 3 tahun. Nah sebelum 3 tahun itu pernah ada demam tinggi nggak Bu? Ya pernah sih. Pernah ya? Kira-kira sampai berapa suhunya waktu itu pernah diperiksa? Ya 38. Sampai 38 ya? Terus waktu diperiksa itu ngerasa ada benjolan nggak di bagian lehernya gitu? Di bagian leher nggak ada ya? Terus pernah nggak kerasa kayak amandel sakit di tenggorokannya waktu makan atau rasa ganjel gitu? Pernah ada? Pernah ada ya? Terus ada keluhan batuk nggak saat sebelum didiagnosis dokter itu? Nggak ada ya? Ya saat itu umurnya berapa Bu? Rian waktu sebelum didiagnosis dia sakit-sakit itu umur berapa kurang lebih? 16. Sekitar 16 ya. Ya Bu, mungkin itu aja pertanyaan yang kami ajukan. Kurang dan lebihnya kita nanti mungkin akan mengajukan pertanyaan di lain waktu. Tapi untuk sementara ini dulu ya Bu ya. Ya Rian, di sini kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan ya. Ini fungsinya untuk kita menilai status gizi. Bagaimana? Apakah bersedia? Iya. Pertama kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu pada timbangan, pastikan jarimnya ada di angka 0. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat badan. Pastikan terlebih dahulu tidak mengantongkan sesuatu yang berat. Lalu dilepas sendalnya, bisa dilepas sendalnya, lalu naik. Lalu dilihat, ya sudah. Pertama-tama, lakukan kalibrasi terhadap mikrotoys dengan cara menarik gagangnya hingga ke batas dasar lantai. Dan pada kalibrasi ini didapatkan batas dasar 11 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Sebelumnya kita pastikan dulu posisi pasien sudah benar, seluruh bagian punggung, bagian kaki semua menempel pada dinding. Kemudian kita pastikan bahwa pasien tidak mengenakan alas kaki. Bisa dilepas ya, Dek, sendalnya. Nah, kita pastikan kembali. Kurang ke kiri sedikit, ke kiri ya. Posisinya kita berada di depan pasien. Nah, data tentang tinggi badan sudah kita dapatkan. Oke, Rian, sekarang kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas ya. Yang pertama aku mau ukur dulu panjang dari tepi atas lengan atas kamu sampai batas siku 34 cm. Nah, setengah darinya yaitu 17 cm. Sini. Puluh 21 cm. Pemeriksaannya mulai dari glabella.
53. Mari kita memulai untuk plotting. Yang pertama, tuliskan identitas berupa nama dari pasien yang sudah kita ukur, yaitu ANR. Masukkan data usia 18 tahun, berat badan 50 kg, dan tinggi badan 170 cm. Baris angka di bagian dasar horizontal yang bertuliskan age artinya adalah umur. Maka kita arahkan penggaris kita di angka 18 yang tepat sesuai dengan umur pasien. Untuk menghitung pertumbuhan BB/U atau berat badan menurut usia, kita tarik garis dari angka 18 sampai ke berat badan yang sudah kita dapatkan, yaitu 50 kg. Banjar angka untuk berat badan ada di kanan dan kiri dari kurva yang bertuliskan weight dengan satuan kilogram. Nah, lalu kita cocokkan pertemuan antara garis dari usia dan juga berat badan dan kita beri titik. Lalu tandai dengan BB/U. Oke, dari data ini kita dapatkan bahwa BB/U pasien berada di bawah persentil 3. Mari kita lanjutkan. Untuk menghitung TB/U, tarik garis dari usia 18 tahun sampai ke tinggi pasien yang sudah kita dapatkan, yaitu 170 cm. Banjar angka tinggi badan sama seperti BB, jadi ada di kanan dan kiri dari kurva dengan penanda stature dan satuannya cm. Setelah itu, titik yang menjadi pertemuan antara usia dan juga tinggi badan, kita berikan tanda TB/U. Setelah itu, kita tarik garis dari titik tersebut ke sebelah kiri menuju ke persentil 50 untuk menemukan usia tinggi atau usia seharusnya menurut tinggi badan pasien saat ini. Setelah itu, barulah kita akan dapat mencari tahu berapa sih berat badan ideal pasien menurut tinggi badan, sehingga kita dapat menghitung status gizinya. Dari titik usia tinggi, tarik garis sampai menemui garis median atau P50 dari berat badan atau weight, sehingga kita dapat tahu berat badan ideal. Dari sini kita tahu bahwa usia tinggi pasien adalah 15 tahun. Lalu berat badan idealnya adalah 57 kg. Sip, selanjutnya mari kita resum. Untuk BB/U, kita dapatkan bahwa datanya di bawah persentil 3. Kemudian untuk TB/U berada di antara persentil 10 sampai persentil 25. Kalau tinggi badan yang ideal menurut usianya sekarang yaitu 18 tahun adalah 176 cm. Kemudian usia tingginya 15 tahun. Dan kita dapatkan bahwa berat badan idealnya adalah 57 kg. Jadi untuk menghitung BB per TB yaitu BB ideal per BB aktual kali 100%, didapatkan 50 per 57 kali 100 sama dengan 87%. Mari kita cocokkan dengan interpretasinya. Nah, ini dia. Karena hasilnya 87%, maka itu ada di antara 70 dan 90, sehingga interpretasi status gizi pasien adalah gizi kurang. Selanjutnya adalah untuk mengukur lingkar kepala dengan menggunakan kurva Nelhaus. Seperti biasa, yang paling penting adalah identitas. Kita tuliskan namanya ANR laki-laki. Lingkar kepala yang kita dapatkan adalah 53 cm. Kalau dari kurva Nelhaus, usia 18 tahun ada di paling pinggir dari garis kurva. Nah, jadi kita tinggal menarik garis 53 cm dari ujung sampai ke ujung lagi. Lalu kita lihat, dia ada di garis mana? Apakah masih berada di antara min 2 SD sampai plus 2 SD, atau di atas 2 SD, atau di bawah min 2 SD. Dan hasilnya, lingkar kepala ANR ada di tepat min 2 SD. Nah, sehingga kita katakan bahwa kepalanya adalah normosefal atau lingkar kepala normal. Apabila ada yang hasilnya di atas plus 2 SD, maka artinya lingkar kepala membesar atau makrosefal. Kalau misalkan di bawah min 2 SD, artinya adalah mikrosefal atau lingkar kepalanya kecil. Dan apabila terjadi, maka hal tersebut butuh evaluasi klinis lebih lanjut.
Demikian Dops dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.